Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di Asfi Channel. Di video kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul A Classic Horror Story. Film ini baru saja dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang sedang menaiki travel dan berujung mati karena mereka dijadikan tumbal oleh sekelompok orang misterius. Bagaimanakah kisah mereka semua? Gak perlu lama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang disekap. Wanita ini terlihat menderita dan dipenuhi darah. Kemudian datang seorang misterius dengan membawa martil besar dan memukul kepala wanita itu hingga pecah. Dan film pun baru dimulai. Suatu hari ada seorang wanita bernama Elisa yang sedang menelpon ibunya. Ibunya mengatakan kalau Elisa harus menjaga kesehatannya karena diketahui Elisa sedang hamil muda. Elisa akan menemui ibunya di Calabria, yaitu salah satu kota di Italia. Beberapa saat kemudian ada notifikasi di HP-nya kalau sopir travel yang bernama Fabrizio sudah menunggunya di dalam mobil bersama penumpang yang lain. Diketahui Fabrizio adalah seorang vlogger. Sebelum melakukan perjalanan, dia sempat mewawancarai Elisa dan penumpang lainnya, yaitu Sofia dan pacarnya bernama Mark, serta seorang dokter yang bernama Ricardo. Tak lama kemudian perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, Febri memberikan minuman beralkohol kepada mereka. Untuk mencairkan suasana, Mark menawarkan minuman itu kepada Elisa. Perjalanan pun telah memasuki hutan belantara. Mark membaca koran yang berisi tentang kejahatan yang terjadi di hutan ini. Namun Febri mengatakan kalau kejahatan itu adalah ulah teroris. Tak lama kemudian mobil berhenti karena Elisa ingin muntah. Kemudian Mark ingin menggantikan Febri karena menurutnya Febri kurang lihai dalam menyetir mobil. Malam pun tiba. Mark yang sedang menyetir dikagetkan dengan bangkai rusa yang ada di tengah jalan, sehingga mobil pun menabrak pohon dan membuat mereka semua pingsan. Keesokan harinya Elisa bangun karena mendengar jeritan Mark. Setelah dilihat ternyata kaki Mark patah. Dengan cepat si dokter memberikan pertolongan kepada Mark dan menyuruh Elisa untuk menelpon ambulan. Tapi sayang sekali di tengah hutan tidak ada sinyal. Kemudian Elisa keluar dari mobil. Alangkah kagetnya karena jalan yang mereka lalui semalam tiba-tiba menghilang. Saat melihat sekeliling, Elisa menemukan sebuah rumah yang menurutnya aneh. Kemudian Elisa mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawab. Dokter pun menyuruh mereka untuk kembali ke mobil. Febri mencoba menghidupkan mobil dan apesnya mobil mereka mogok. Kemudian Febri dan si dokter akhirnya pergi untuk mencari bantuan. Mereka masuk ke dalam hutan dan tidak sengaja melihat 3 boneka yang terbuat dari ranting pohon serta 5 kepala hewan. Karena merasa ada yang aneh, mereka berdua kembali ke mobil. Malam hari saat mereka tertidur, mereka dikagetkan dengan suara teriakan dari dalam rumah. Sofia yang penasaran mengeceknya bersama Elisa. Di dalam rumah, Sofia menemukan sebuah tangga. Febri dan si dokter pun menyusul. Di atas mereka menemukan anak kecil yang terkurung di dalam jerami. Anak kecil itu bernama Kiara. Di dalam toples terlihat juga potongan lidah, yang mereka pikir itu adalah potongan lidah Kiara. Tak lama kemudian terdengar suara sirine yang membuat Kiara takut karena suara itu menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi.
Dari jendela mereka melihat Mark dibawa oleh beberapa orang misterius. Sontak Sofia ingin keluar untuk menolong Mark, namun dihalangi oleh dokter karena itu akan membahayakan nyawa mereka. Mark diseret masuk ke dalam rumah dan diikat di atas meja. Ritual pun dimulai dengan diputarnya sebuah lagu. Mereka semua hanya bisa melihat Mark yang akan dieksekusi. Ternyata kaki Mark dipatahkan dengan menggunakan martil besar. Sofia yang menyaksikan hal itu hanya bisa menangis. Kemudian ketiga orang misterius itu mencongkel mata Mark. Setelah Mark tewas, jasadnya dibawa keluar dari rumah itu. Keesokan harinya terlihat Sofia yang sedih atas kematian pacarnya, sementara yang lainnya mengeluarkan Kiara dari dalam jerami. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat itu dengan menyusuri hutan belantara. Tak disangka di dalam hutan ada banyak sekali mobil yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Sepertinya pemilik mobil-mobil itu telah menjadi korban kejahatan di hutan ini. Tak lama kemudian terdengar suara sirine lagi. Si dokter mengajak mereka semua segera pergi. Namun sayangnya mereka malah kembali lagi ke rumah itu dan kini mobil mereka sudah menghilang. Karena sebentar lagi hari sudah petang, Febri mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah itu lagi. Akhirnya mereka masuk lagi ke rumah itu. Malam pun tiba, terlihat mereka sudah tertidur. Namun ketika terdengar suara sirine lagi, Elisa terbangun dan mengeceknya. Betapa kagetnya Elisa ketika melihat si dokter dan Sofia yang akan dijadikan tumbal oleh orang-orang misterius. Kemudian Febri menarik Elisa masuk ke dalam rumah, dan mereka hanya bisa melihat proses ritual mengerikan itu. Proses ritual pun dimulai. Terlihat orang-orang itu mengambil mata dan lidah Sofia dan si dokter. Setelah ritual selesai, orang-orang itu menyembelih tubuh Sofia dan dokter. Dari dalam rumah, Elisa hanya bisa menangis menyaksikan ritual tersebut. Kemudian Febri memeluk Elisa agar dia tenang. Ketika Febri memeluk Elisa, terdengar suara sirine itu dari headset Febri. Kemudian Elisa mengambilnya dan mendengar perintah dari orang-orang aneh itu untuk segera membawa Elisa ke acara ritual. Ternyata ini semua adalah skenario yang dibuat Febri. Kemudian orang-orang aneh itu membawa Elisa keluar. Keesokan harinya orang-orang aneh tersebut akan berpesta makanan dari daging manusia yang telah disembelih kemarin. Terlihat Elisa yang ikut duduk di sana dengan tangan yang sudah dipaku. Ada seorang wanita yang diduga adalah seorang mafia. Tak lama kemudian mereka bersulang dan segera menyantap hidangan tersebut. Selang beberapa waktu ada mobil polisi datang yang ternyata untuk menjemput wanita tersebut. Kemudian Elisa dibawa ke sebuah tempat dan ditunjukkan video rekaman. Betapa kagetnya Elisa karena mereka semua hanya dijadikan pemeran dalam sebuah film horor, dan Fabrizio adalah sutradara dari film ini.
Dia terobsesi untuk membuat film horor yang diangkat dari kisah nyata. Gilanya, konten tersebut dibuat secara nyata tanpa rekayasa. Menurut Febri, ini adalah mahakarya terbaik dalam perfilman horor. Setelah obrolan mereka selesai, Elisa dengan nekat mencabut tangannya dari paku yang tertancap. Setelah berhasil keluar, Elisa segera mencari Kiara. Saat mendengar suara Febri di dalam mobil, Elisa mengintipnya dari jendela. Betapa kagetnya Elisa saat melihat Kiara ternyata adalah adik dari Fabrizio, dan dia juga terlibat dalam pembuatan film gila tersebut. Kiara berpura-pura menjadi korban yang lidahnya sudah terpotong. Singkat cerita, saat Kiara keluar untuk kembali berakting, Elisa yang membawa senjata langsung menembak anak tersebut. Melihat adiknya mati, Febri keluar mencoba menghadang Elisa, namun Elisa segera menembak kakinya. Kini Fabrizio yang dijadikan konten film horor oleh Elisa. Dia merekam semua adegan Fabrizio. Kemudian Elisa menodongkan senjata ke Fabrizio dan akhirnya Fabrizio tewas. Setelah berhasil membunuh Febri, Elisa kemudian masuk ke dalam hutan. Di sana dia bertemu dengan anak kecil dan kemudian mengikuti anak tersebut. Akhirnya Elisa sekarang sampai di sebuah pantai. Semua orang yang ada di sana kaget melihat Elisa yang berlumuran darah. Merasa dirinya sudah tidak berguna, Elisa memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam lautan. Dan film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.